Loh kenapa? Saya mau berhenti di sini tidak boleh gitu. Jalur tengkorak. Terus di sini jalur tengkorak itu apa? Terus saya naik sedikit ada warung di situ ngobrol. Gitu, ngobrol sama orang warung ya cerita masalah jalur tengkorak itu berbahaya, tikungan tajam. Berarti ada yang ngingatin saya dong. Saya kembali lagi membuat nama itu untuk mengingati saya dan semuanya. Biar jalurnya manusia ini tengkorak sama kehidupan ini gitu loh. Besok Pin kalau besar mau nyelengin biar papa nggak kehabisan bensin, sampai kayak gitunya gitu loh. Nggak terpukul seperti apa seorang ayah kayak gitu. Kalau setiap hari ngerasain kayak gitu, maka di situ aku harus selama aku kuat dan istilahnya selamat energiku nggak habis, aku harus ya bagaimana juga yang namanya uang menentukan segalanya kan. Tapi kalau kita punya uang segalanya kan lebih mudah, nggak munafik itu yang terjadi. Saya sama istri saya bawa kalau kalian kan ada buku namanya katalog ya. Saya naik sepeda motor Honda Legenda ya, masih ingat aku. Iya, parkir di Masjid Agung Solo. Saya sama istriku bawa katalog ke pasar Klewer dulu Mas, tahu kan? Dia keliling di bawah, saya di atas. Kita keliling cari order. Ya modal dari itu keuntungan ya. Itu yang jadi modal untuk kita buka toko Baron Putra. Sih aku besok nggak menikah di situ lah muncul sesuatu, berarti titik balikmu di 2008 itu. 2008 sesok kan ngopo ketika pulang tadi cerita yang di sini muncul. Ketika saya pulang di rumah itu ada print presisi. Saya nggak tahu kalau kakak saya pernah kerja di sablon, saya nggak tahu ada print presisi udah peok itu aluminiumnya gitu. Iki apa Mas? Iki nyablon piye carane? Tuku triplek sih. Di situ ada triplek bekas dulu cor-coran itu dulu. Terus ada nokennya 2 juga, 1 pasang gitu. Ya tak coba dulu ini. Oh ya, beli triplek saya 3 mili harga 51.000 pada waktu itu. Jadi 6 kaos dibikin pola itu yang bikin kaos jadi itu. Mengenai elim sampai 51.000 elimnya. Tenang. Iya, emang duitnya kuwi tok masalahnya. Iya. Nah dari situ, loh, kok ora meset loh. Ada ketertarikan di sablon. Dari situ. Jadi presisi itu menurut saya ada Baron rajanya di Solo sablon ya. Kalau ini presisi rajanya saya dulu. Kalau nggak ada itu saya mungkin nggak tertarik. Jadi kok rameset beda karo waktu nodong. Itu dulu. Itu tertariknya tinggi saya untuk masuk ke dalam dunia sablon. Kok jadi gampang ngono lho. Wah, nek iki masalahnya waktu itu kan mesti ono hal-hal itu loh, hal keluar masuk di temen, ayo kesana oke ya. Pengen untuk sablon ayo, masih pas, gitu loh. Itu sih, itu jalur tengkorak itu muncul di Python, mau arah ke Bali, mau arah di sana. Di Python itu saya sempat kerja di Bali, 3 vendor kalau nggak salah di sana. Pulangnya itu kami naik motor berdua, sempat pengen memfoto Python itu di situ. Wah asik ini, PLTA-nya seperti itu. PLTA apa? PLTU ya. Kayaknya kalau malam kan lampu-lampu ya, tapi siang itu pengen foto di situ. Motor saya berhenti dan saya diingatkan untuk tidak boleh berhenti di situ. Loh kenapa? Saya mau berhenti di sini tidak boleh gitu. Jalur tengkorak. Terus di sini jalur tengkorak itu apa? Terus saya naik sedikit ada warung di situ ngobrol. Gitu, ngobrol sama orang warung ya cerita masalah jalur tengkorak itu berbahaya, tikungan tajam. Berarti ada yang ngingatin saya dong. Saya kembali lagi membuat nama itu untuk mengingati saya dan semuanya. Biar jalurnya manusia ini tengkorak sama kehidupan ini gitu loh. Saling mengingatkan dengan nama jalur tengkorak ini. Saya pernah ada yang mengingatkan gitu. Kenapa saya nggak mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman semuanya gitu, dengan nama jalur tengkorak. Kalau dulu jalur tengkorak handprint gitu. Seperti itu.
Luar biasa. Nah, dalam ini maknanya Sampai filosofis. bisa ngomong, saya mau bingung mau tanya apa lagi karena luar biasa filosofinya. Ya dari anak pang sampai bisa sekarang karyawan berapa Mas? Sekarang sebelum pandemi sebelum pandemi 24, sekarang 12. Terima kasih deh 12. Tapi harus berjuang lagi untuk bersama-sama kembali lagi ke 24. Ribbon together, ribbon stronger kan. Yes. Jos. Ini slogo hardcore punk banget. Iya, hardcore punk. Kalau anak band ngerti deh. Pas banget ini. Ini Bang Giri kayaknya seperti ini tatoan loh. Oh iya. Dia anak Giri ya. Tentu. Nggak kelihatan ini. Karena kalau malam dia. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat tato saya. Ya wes berikutnya kamu artis solo. Dulu kan kamu pernah pelayaran ya, betul ya? Iya, betul. Terus iso nyablon iki piye kepleset apa? Jadi ceritanya tahun berapa ya? Aku lupa. Pelayaran berapa tahun Mas? 2 tahun. Jadi ketika saya berlayar, saya kan belum nikah tuh, langsung aja ya. Tuh akhirnya pulang. Setelah pulang punya istri, terus kok mau berangkat lagi kok istrinya mengandung. Wah, aku padahal nggak bisa kerja jauh dengan orang yang aku kasih kan gitu. Kok rasanya abot banget, ngakuin orang ini homesick banget gitu loh, homesick banget. Tapi kalau aku kerja di sini kerja apa ya? Orang kapal tuh kalau kerja di sini, apalagi pengalaman baru sedikit tuh akan sangat susah, aku yakin. Tapi dari rasa itu ternyata ketakutanku akan finansial itu lebih kalah dari ketakutanku homesick tadi. Jadi aku memutuskan haruslah kerja di sini aja, kerja di hotel. Jadul dari awal aku dari itu apa namanya tahu itu concierge itu yang bawa-bawain koper di hotel. Jadi udah lulus, sudah punya pengalaman kerja dan gajinya lumayan, tapi aku mulai dari awal lagi. Tapi nggak apa-apa daripada aku homesick. Itu dari jadi concierge di hotel pertama di hotel di Novotel Solo. Oh, pernah saya partisipasi kita kayak oh iya. Aduh. Dari situ setelah itu di situ tuh aku yakin pasti bisa jadi staff. Kerja di situ akhirnya ada cabangnya. Terus ya ada cabang, ada kerja di situ tuh jadi concierge tuh istilahnya nggak digaji. Gajinya cuma dari tips. Yang bawain koper, wah sedina untuk 10.000 untuk saya oke lah. Nggak apa-apa, padahal udah punya istri gitu. Nah, mau anakku melahir. Nah, setelah itu jalan, baru dapat kerjaan kan baru. Kalau di hotel itu 3 bulan lah, itu masih daily worker lah, gitu ya. Itu anakku lahir dan posisinya darurat. Di sini dokter Unsur baru harus masuk VIP. Kenapa? Karena kamarnya penuh kok. Aku masuk VIP padahal itu normal. Habisnya sekitar 10 jutaan kalau nggak salah. 10 jutaan. Akhirnya anakku nggak bisa keluar. Maksudnya nggak bisa keluar dari rumah sakit kan belum tak bayar kok. Aku pusing. Wah kan sampai keringat dingin. Pusing. Pinjam orang tua itu nggak ada karena posisi orang tua aku pas bener-bener di bawah. Bahkan aku ngerasain sekali itu makan tuh sehari cuma 1 kali itu jam 3 sore itu selama bertahun-tahun seperti itu. Setelah aku keluar dari kapal itu loh istilahnya kan nggak ada penghasilan sama sekali. Papaku bangkrut, mamaku nggak kerja, semua adik-adikku sekolahnya putus semua. Ya wes lah aku nguripi keluarga ra iso kan gitu tuh. Ternyata setelah itu pinjam di mertua digolek-golekin adalah ada. Anakku keluar, tapi aku nanggung utang itu yang 10 juta itu dari ngeluarin anakku. Dari situ akhirnya kan kerja di hotel sampai 3 tahun. Setahun dulu, setelah 3 bulan itu diangkat jadi FO front office. Setelah front office oke nyaman, mulai membaik tuh kondisi. Tapi kondisi keluargaku sendiri yang di rumah belum baik karena aku cuma udah ada gaji ya. Udah ada gaji cukup untuk membiayai keluargaku tok. Nah setelah itu, kok aku setiap pulang ke rumahku sana kok ngelihat orang tuaku di rumah itu kok sakit banget ya. Padahal aku nggak nyambut gawe itu udah wangi ganteng, tapi dengan penghasilanku ini aku yakin bahwa aku
kerja di situ selama 8-10 tahun mungkin cukup untuk aku, tapi nggak cukup untuk keluargaku yang ada di rumahku, nanti keluargaku orang tuaku lah gitu ya, orang tuaku. Nah dari situ aku ketemu teman lama dan dia nyablon juga, terus diajari nyablon. Terus aku mikir kalau terus dia juga bilang kamu nek usaha sendiri harus fokus dengan usaha itu dan segala resikonya. Salah satunya tidak digaji selama bertahun-tahun, tidak istilahnya berani menanggung istilahnya di keluarga itu akan sangat sulit, sangat sulit nggak buka usaha sendiri. Nah pas posisi itu aku udah punya mobil nyicil. Aduh, mobilku lagi cicilannya masih prematur ya. Tapi ya wis lah, oke lah. Aku yakin tak jual over kredit, kembalinya 10 juta, tak beliin alat sablon 10 juta. Wis mejaril tuh waktu itu. Setelah itu jalan itu toh. Tahun berapa Mas? Itu tahun 2017 itu jadi selama 2017, 2018, 2019 setahun tadi 2017, 2018 istriku sama sekali nggak tak kasih istilahnya apa namanya nafkah. Ya. Sampai setiap aku pulang dari rumah dibilangin usahamu itu gagal, kamu itu jadi suami yang gagal. Setiap hari digituin, rasanya neng hati itu ya kayak wah aku berarti ya, salah nih, aku harus gimana di posisi itu kan. Setelah aku di hotel tadi udah pernah jadi FO supervisor di Swissbell Saripatojo. Nah kenapa aku sebenarnya itu nggak sengaja keluar kok, aku sebenarnya nggak sengaja keluar, tapi karena ada kasus tertentu, tapi bukan aku yang kasus, karena aku yang bertanggung jawab pas incas di situ sebagai supervisor. Anak buahku itu kena komplain, tapi atasan saya itu sudah pasti aku jelas dia nggak suka sama saya, yang disalahkan saya, dipilih yang keluar kamu atau orang ini, pegawai ini. Anak buahku itu posisinya orang tuanya lagi sakit, terus istilahnya dia lagi kondisi sangat sulit. Aku yakin kalau dia dikeluarkan, dia pasti nggak kuat. Aku gini aja lah, mungkin jalanku dengan tersenyum, kamu ngeluarkan aku, oke lah aku. Tapi di hatiku aku yakin aku pasti bisa meraih sesuatu, tapi dengan bayaran yang sangat sulit gitu loh dalam waktu perayaanku itu kan. Nah di situ 2018 itu nyablon toh, 2018 itu dapat order dari nggak tahu ya, dari itu apa namanya, suatu PT yang cukup besar. Nggak tahu kok dia bisa sampai ke punya apa, aku juga nggak tahu. Kurang ngerti dia dari mana dapatnya, akhirnya tak terima, tak proses. Nah dari situ aku punya modal lagi, kok meja aku kurang bagus ya, kok ada meja Thailand baru ya. Terus di situ ada bapakku yang selalu support aku sampai sekarang, dia kan tahu permesinan, tahu kelas. Adikku juga tahu, aku pengen meja kayak gini kayak gitu dibuatin. Nah pas aku buat, teman-teman pas ada yang belajar juga atau nyablon di situ toh, oh mas kok bisa nyablon toh, bisa buat meja juga toh, oh iya gitu. Terus akhirnya berjalan lah, bisa sampai sekarang. Nah terus di tahun berapa itu saya yakin kalau saya dengan powernya saya sendiri, saya itu nggak akan bisa mampu berjalan lebih cepat. Terus akhirnya kenalah dengan Baron. Itu waktu itu info ya kok ya. Kok yo dilelah dia tanggepi itu loh. Aku datang ke Baron gitu loh dengan PD-nya pakai kemeja ganteng dan wong hotel lah, seolah-olah sales lah ya kan gitu tuh. Menawarkan sesuatu, terus akhirnya kita jalan bersama lah udah. Itulah jalan Tuhan. Itulah jalan Tuhan yang kita nggak bisa menebak sama sekali. Itu ya jalan Tuhan ya. Saya nggak pernah balesin inbox mas, nggak pernah sama sekali. Nggak tahu kok ini orang nggak bisa tak balesin dia. Ini saya mau berkenalan pak, saya mau mampir, boleh nggak? Oh ya mas silahkan mampir. Aku biasanya nggak pernah buka inbox. Satu-satunya orang yang tak balesin inboxnya baru dia. Aneh kan? Aku sama juga. Aku pas itu pun di dalam mobil nggak tahu. Buka Facebook toh, search gini. Ini apa ya? Ini siapa ya? Kok tak buka loh kok? Siapa ya? Oh siapa ya? Kok Baron? Tahu-tahu aku juga ngetik sendiri gitu loh, nggak sadar. Gitu, tak terus langsung dibalesi dan suruh ke kantor loh. Padahal aku nggak kenal gitu loh. Sama sekali nggak ada angin apa, tahu-tahu kayak gitu. Yang ada orang yang sudah ke kantor saya aja nggak saya temuin. Saya nggak temuin, nggak tahu kok. Nggak kenal ini kok saya bisa balesin inboxnya dia, bisa ya udahlah besok ke kantor ya, nanti ketemu saya ngobrol.
Main buku ora dijawab biyen malah. Apa Facebooknya? Nanti kamu belum berteman. Jadi gini ya, langsung dia Facebook. Kalau menurut saya itu memang kesuksesan itu bukan karena orang itu, jujur saya itu bukan orang pintar atau maksudnya orang berskill tinggi dan sebagainya, enggak. Saya itu nol di sablon, cuman punya kemauan karena ada tekanan, itu aja. Punya tekanan ya. Iya. Jadi kalau saya tuh bilang, jadi ini tuh mengenai hidupmu dan bisnismu sekarang atau tidak sama sekali. Berarti orang hebat itu kan dihasilkan dari orang yang penuh tekanan kan? Penuh tekanan. Karena ditekan jadi harus kepepet. Tapi saya berterima kasih sama istri saya loh. Kalau saya nggak ditekan itu, cuma oke lah melakukan sak madina. Tapi kan setiap hari ditekan mungkin, ya aku sadar lah. Bagaimana rasanya 2 tahun seorang istri punya anak, gitu, tidak dinafkahi sama sekali loh, Mang. Aku tuh pun jajan itu pun ngitung-ngitung banget, bahkan bensinku naik spin sampai ke workshop itu tak perhitungan, bahkan aku sering banget kehabisan bensin loh. Di tengah jalan, aku kentaan bensin ini dijemput, meskipun dalam kondisi itu, itu nggak cuma 1 hari 2 hari. Hampir selama 2 tahun, perkiraan 1 minggu 3 kali kehabisan bensin karena nggak bisa beli bensin di situ. Dan bahkan anakku tuh pas antar istriku kerja, kan dia mau nggak mau tak paksa harus kerja karena aku udah ya kayak gitu tuh nggak bisa memakai itu. Kerja sama anakku, pulang tuh anakku masih kecil, masih berapa tahun, 2 tahun tuh ngujan di depan kehabisan bensin. Ayo kehabisan, kenapa Pak kok berhenti? Pak welek banget. Sayang, kalau kehabisan bensin, enggak apa-apa, kowe tak turun aja. Enggak apa-apa kamu naik, aku tak nuntun wae. Itu nuntunnya dari Dawung sampai ke Grogol itu. Itu kejadian kayak gitu. Kalau kehabisan bensin tuh, anakku sampai bilang gini lagi, kehabisan bensin lagi apa? Ya udah besok tak mintain uang ke Titi ya. Ngono. Minta nyerang ke gua apa namanya? Enggak marah tuh aku gitu loh. Dia itu loh. Terus pernah kejadian ketiga kalinya, besok aku kalau besar mau nyelengin biar papa nggak kehabisan bensin, sampai kayak gitunya gitu loh. Nggak terpukul seperti apa seorang ayah kayak gitu. Kalau setiap hari ngerasain kayak gitu, maka di situ aku harus selama aku kuat dan istilahnya selamat energiku nggak habis, aku harus ya bagaimana juga yang namanya uang menentukan segalanya lah. Tapi kalau kita punya uang, segalanya akan lebih mudah, nggak munafik. Itu yang terjadi sekarang yang tak. Makanya solusinya bensin habis tadi mungkin gue jerigen. Oh iya deh ya, gue jerigen kan rumah gitu ya. Gitu ya sebenarnya bukan hal besar ya. Tapi ketika kejadian itu terjadi di keluargamu, apalagi anakmu kandung, itu sangat menusuk sekali, betapa malunya gitu loh. Sekarang istrimu mendukung kamu? Pol. Wah, sampai rekeningnya jenenge bojone ya. Eno Febrian. Sekarang gitu. Jenenge sapa? Bojone. Ayo teman-teman tuh dia kadang loh, Mas Eno tuh saya nama istri saya gitu karena saya tahu rezeki saya itu enggak seberapa. Aku yakin banget rezeki Rodek Saputra itu enggak seberapa, tapi rezeki yang besar tuh di istri saya dan di anak-anak saya, dan juga satu lagi di orang-orang yang sekarang ikut sama saya. Cuma dititipkan ke saya aja, saya membagi cuma itu aja. Kita tuh kan bekerja untuk anak istri, betul? Untuk anak istri. Iya. Berarti kita nih pegawai loh, mereka bosnya kan? Iya. Iya kan? Gitu loh. Kita singkat dari itu lah. Kalau mau tanya nama RS Industri sendiri dari apa? RS Industri itu rumah sakit. Tahu. Jadi gini, RS Industri itu tak ambil dari filosofi rumah sakit. Tapi aku nggak tahu ya, kok ada pandemi, aku juga nggak tahu. Jadi 2017 kan belum ada pandemi itu. Tapi RS Industri terbentuk itu 2018 akhir. Aku kok gini ya, usaha di semua usaha itu kan aku belajar kan cari buku dan lain sebagainya, Google dan sebagainya itu setiap usaha, jenis usaha itu pasti ada sepinya. Tapi kalau rumah sakit, pernah nggak lihat rumah sakit sepi? Ayo, rumah sakit pernah nggak lihat rumah sakit? Rumah sakit kok sepi. Kalau di Solo, aku selama aku pengetahuan ya, rumah sakit itu pasti akan didatangi orang. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Setiap orang pasti pernah datang ke rumah sakit, pasti. RS Industri. Lah lambangnya itu ngambilnya dari Tony Stark itu. Tony Stark dia cerdas gitu loh. Aku jadi orang yang menciptakan sesuatu yang luar biasa dan melejit. Itu ternyata kan seperti itu kan. Perusahaan dia kan ngerti-ngerti loh film lagi di Inggris. Wah, gitu. Aku pengen gue seperti itu. Nah, kalau RS Industri sendiri di kondisi seperti apapun, setiap orang
tempatku itu akan ramai seperti rumah sakit. Jadi aku melayani orang untuk sembuh dalam artian kenapa orang beli alat di RS Industri, karena biar dia itu sembuh dari kesehatan finansial dia yang mungkin biasa-biasa aja atau mungkin bahkan terpuruk. Dia datang ke RS Industri biar dia itu terobati, buka usaha sendiri dan bisa seperti teman-teman yang sekarang di sini gitu. Sekarang penghasilannya sudah US dollar. Amin, saya lihat benar. Amin. Ya. Sampai ke Amerika. Pengirimannya luar biasa. Puji Tuhan. Pokoknya kita tuh hidupnya baik ya, tidak merugikan orang, tidak menjelek-jelekan orang, tidak membuat sakit orang. Percayalah rezeki itu pasti. Ya. Kalau saya cuman dua kata ya, ini dari tempat ibadah saya, itu di tempat ibadah itu tertulis besar banget, percaya dan dapat dipercaya. Selama kita percaya dengan sesuatu dan kita juga orang yang dapat dipercaya, nah rezeki itu tinggal nunggu waktu kok datangnya. Tapi kalau orang yang nggak dapat dipercaya ya pasti nunggu sendiri kan, tahu orang ini nggak bisa. Jadi nggak perlu khawatir dengan kompetitor ya, nggak perlu khawatir saingan bisnis, nggak perlu khawatir karena rezeki kita nggak akan bisa ditiru. Gitu sih itu. Nah, biasanya yang ngomong seperti itu perlu kita gali nih. Nah, untuk Baron sendiri gimana ceritanya? Saya sama tuh. Waktu kembali ya. Oke lah. Kita setuju lah gitu. Jadi dulu orang tua itu punya toko bumbu batik ya, malam untuk batik-batik itu namanya. Yang toko batik gini. Toko malam itu. Canting itu ya? Ya. Malamnya. Malamnya. Namanya Toko Baron. Nama tokonya? Toko Baron. Namanya Toko Baron. Itu Baron itu kan di daerah toko kita yang pusat itu namanya daerah Baron. Di depan itu ada Hotel Baron dan lain-lain. Ya Baron itu kan bangsawan zaman Belanda ya. Ya. Jadi karena ya orang tua sudah berumur, sudah pensiun, saya buka namanya Baron Putra lah, anaknya Baron loh. Oh, I see. Tahun berapa itu? 2007. Ya. Terus logo itu kan saya ibaratkan kan, ya buatlah seperti mahkota lah. Supaya kita ini bisa jadi raja gitu, raja sablon. Filosofis juga sih. Filosofinya seperti itu. Jadi saya kepingin Baron Putra itu atasnya ada mahkotanya. Gimana? Wah, kalau mahkota itu kan terlalu biasa ya, piye supaya kesannya pakai mahkota kesannya. Kalau aku lihat sih kayak matahari terbit gitu. Kalau aku lihat ya. Ternyata mahkota. Ini kebetulan istri saya kan lulusan desain grafis, jadi dia yang bikin. Kalau saya lihat lebih ke kayak topi sih. Kayak topi ya, iya, mirip seperti itulah. Intinya ada sesuatu di atas kita yang menyinari kita, menaungi kita, intinya seperti itu. Memang topi ini buat yang botak seperti ini sangat melindungi, sangat membantu banget lah. Itu filosofinya seperti itu. Lalu ada filosofi lagi, ada tagline lagi, Rodek itu ingat sablon, ingat Baron. Ya, itulah. Oh itu dari Mas Rodek. Ya, jadi biar orang nyablon itu selalu ingat Baron. Aku nyablon nih ingat Baron. Karena tagline itu kan dalam marketing perlu ya. Kalau satu lagi dari Mayora. Nah, iya kan, tagline kan. Nah, itu. Hafal orang. Ya, seperti itulah. Jadi kita kepengennya orang kalau ingat sablon ya ingat Baron gitu. Terus pasti kan usaha itu ada. Kita unlimited kok. Apa nih yang berkesan pasti yang kan ini tadi kita lagi lagi menginikan kepayahan kita dulu nih. Nah, pastilah Baron Putra juga ada kesusahannya bagaimana? Kesusahan itu pertama karena kita buka bisnis sablon dari nol, nggak ada yang membimbing. 2007 itu 2007 itu saya belum tahu apa itu sablon, belum tahu pigmen itu apa, belum tahu ini itu untuk apa. Itu kita hanya nekat saja. Tahunya yang tentang batik berarti gitu ya? Ya batik juga enggak tahu karena batik itu kan bisnisnya orang tua. Oh iya. Anaknya nggak ngerti di situ. Oh.
Jadi saya cuman dulu kita nyablon kalender sih Mas. Kita jualan kalender karena kita kalender itu mulai rame. Kita kan nyablon sendiri kan. Nyablon kertas ini nyablon pakai PVC, pakai tinta. Kalau belanja di toko obat kok toko obatnya rame terus. Kita cobalah, bukalah di kecilan. Bener kita nih enggak tahu apa-apa loh sampai dulu binder tahu kan. Karena kita enggak tahu kita taruh di tong enggak ditutup tuh kering berapa puluh kilo loh. Karena enggak ditutup rapat. Nah, setelah itu kan kita belajar, harus ditutupnya secara rapat. Keamanan juga karena kita barang-barang yang flammable kan. Kita juga harus lebih safety. Ya suka dukanya seperti itulah. Banyak sekali supplier dulu. Kita ini kan kalau di Solo itu kan berdekatan ya. Toko-toko seperti itu kan banyak. Ya hampir mirip di Bandung. Ya si toko sana belinya sekian ton. Lu kok cuman 10 kilo. Ya saya mampunya baru segini. Saya gitu. Saya mampunya baru segini ya nanti bantulah. Kalau kita bisa eksis, kita bisa lebih besar kan saya juga akan beli lebih banyak. Ya perjuangan saya seperti itulah Mas. Nanti kalau dicerat di sini banyak yang Oh iya. Iya. Nanti offline aja. Kalau saya lihat kalau Baron menurut saya kan saya aktif dulu di grup Facebook di SBS Indonesia, banyak yang rekomendasiin, kayaknya emang udah merasa jadi rajanya sablon belum? Kalau saya lihat sih udah rajanya. kita kan nggak bisa menilai diri sendiri ya. Apalagi kalau lihat yang cari mesin press Baron lagi. Oh iya, saya mesin press ya. Ya mesin press pasti tahu Baron lagi. Om sendiri udah. Saya aja pas beli pas harga 3,6 A2-nya. Yang lain kan dua langsung ke situ yang tadi langsung ke situ saya. Sampai apa? promotor dulu. Aku sama ini dalan iki. Oh, Baron sebelah kanan toh. Oh iya. Ya terima kasih kepercayaannya. Ya kita pokoknya berusaha untuk kasih yang terbaik lah. Kalau ada masukan bisa. Nanti tahun depan kalau kita buka di Bandung dibantu ya Mas. Oh siap. Udah ada gorengan kayak Oh gini. siap. Ini gorengannya ini kayaknya mengandung apa? Daging. Belum ada di Bandung. Rajanya sablon belum ada. Iya, semoga segera. Semoga disegerakan. Kalau di Solo kayaknya udah jadi rajanya sablon ya? Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Tidak berani. Tapi kan yang lain nggak ada yang namanya rajanya sablon. Oh berarti udah rajanya kan? Nggak ada lagi yang lain. Ya semua itu berusaha. Filosofinya kan menjadi raja. Filosofinya ya. Semoga bisa terwujud dengan benar. Kita pun masih di track yang ingin ke sana. Ingin menjadi raja. Ingin. Seperti itu. Saya anak raja. Bukan anak sultan, nanti marah-marah itu. Bukan anak raja. Ini merek beras kalau di saya. Ya luar biasa. Mari Mas disambi makan. Siap sudah. Mas Esa. Bang Esa. Siap. Ini wah malam ini luar biasa ya. Jadi capeknya nggak kerasa ini. Capeknya Saya dari nggak kerasa. pagi Bang ya. Pagi-pagi. Baron putra rajanya sablon dimulai dari nyablon kalender. Jualan kalender. Jadi teman-teman Tapi nyablon juga ya? sahabat sablon, sahabat Turun loh. Sahabat Baron itu kadang ya jangan berkecil hati kalau memang sablonnya masih kecil. Jadi karena saya ini dulu orang yang ya orang tua cukup aja lah, biasa-biasa aja. Jadi saya lulus kuliah nggak punya pekerjaan, dibantu teman jualan kalender itu kan, ya saya sama istri saya bawa kalau kalender kan ada buku namanya katalog kan, Katalog ya. Saya naik sepeda motor Honda Legenda ya, masih ingat aku. Iya, Parkir di Masjid Agung Solo. Saya sama istriku bawa katalog ke pasar Klewer dulu Mas, tahu kan? Dia keliling di bawah, saya di atas. Kita keliling cari order.
Ya modal dari Itu keuntungan itu yang jadi modal untuk kita buka toko Baron Putra. Saya tidak pernah kita berpikir Baron bisa seperti sekarang, bisa punya cabang di beberapa kota. Itu kan kita tidak pernah berpikir. Jadi ya semuanya tiba-tiba ada gitu aja lah. Kayak mimpi lah gitu aja. Semua orang yang besar gitu saya tanya ya nggak tahu tiba-tiba seperti Betul. Ya memang seperti itu. Karena mungkin memang menjalani prosesnya nggak dinikmati. Cuman aja gitu. Satu, saya kerja dari dulu sampai sekarang saya kerja selalu tanpa beban. Saya tidak pernah punya beban. Ya jalan aja lah. Maksudnya tanpa beban itu gimana, Bang? Ya aku bekerja santai gitu, tidak pernah harus tercapai. Aku kepengin punya ini harus enggak. Kita mengalir aja lah. Yuk jalan, yuk. Kepengin punya cabang di Jogja, ya sudah kita sounding saya sama Koh Teddy mau, ya sudah buka gitu aja, buka kita ngomongan gini, besok buka ya bulan depan dia sudah beli tempat buka, udah cuman gitu aja. Tadi ngajak buka kayaknya tahun depan udah ada tokonya. ya saya juga dulu Dan gitu. Saya tuh selalu ditemukan dengan partner saya orang-orang baik semua. Orang-orang baik. Ya kalau kita baik kan kita ketemunya orang baik. Benar, amin. Sama dulu juga saya kan dulu pas waktu sebelum nyablon pokoknya harus bisnis sih karena kan yang tadi mau sampai kapan saya naik tower kalau udah tua gimana ya. Ya saya ini apa yang kolam ikan tuh tahu nggak yang anak-anak gitu pernah gitu pancingan sama istri itu pernah terus apa pempek pernah lele pernah semua gagal ya tiba-tiba nggak tahu jadi sablon dan berhasil dan jalan ke jalan. Sekarang merambah kangkung. Di grup sablon jualan kangkung. Pre-order. Jadi petani. Emang kalau orang buta itu banyak idenya. Pre-order. Orang lain pre-order kaos pre-order kangkung. Ayo, saya 1 kilo. Kalau kirim di Solo udah 1 kilo. Bisa diatur. Mungkin kangkungnya nanti dikeringin, dirajang-rajang, dilinting. Kangkung. Seger ya. Tapi kangkung itu di Amerika dilarang gitu. Karena Emang jadi bahas kangkung kan? Oh, iya. Kamu ajarin dia ekspor dong. Bagi ilmu jangan pelit. Oh enggak akan pelit lah. Konsumenku salah satunya juga dari dia. Temannya dia juga gitu loh. Hidroponik. Pokoknya itu pas ada yang pesen apa ini ke staff saya ya namanya Rodex. Orang Amerika orang mana Rex ini ya maaf ya kamu disebut ini staff sama nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi orang Amerika orang mana tuh orang Inggris itu. Nah, saya langsung ini ke staff saya. Orang aku nanti ditanya-tanya tentang mesin-mesin nggak ngerti kan? Curing apa? Ya nggak penting. Semua itu ada porsinya. Kalau kita membantu orang juga kita pasti suatu saat Together. Iya, together kan. Enggak sendiri-sendiri. Together. Ya ini ngobrolnya wis oke. Sejam ada sejam ya? Sudah kerasa ya? Sejam ya. 2 jam aja lah. Bahkan ngomong lagi tips-tips. Ya Bang Boda, mari kembali Bang Boda lagi jadi host. Nah untuk ini Mas Ruli sekarang saya tanya. Ayo dong. Tayang kapan dong? Segera lah. Segera setelah event ini. Iya, setelah ini. Segera. Ada yang mau tanyain? Mari, monggo. Ya, banyak sih pertanyaan mari, saya. Mari. Saya mau besok tanyain di acara ini aja biar yang penasaran. Kasihan ngeditnya susah Om. Saya juga kan suka bikin video. Suka bikin video ya. Jadi, dari tadi udah dalam hatinya udah ini kapan beresnya Lapar ya. Season 2 bisa kali Om nanti Om. Oke, siap habis acara ya. Iya. Nanti ini kan pesan-pesan perkenalan dulu nanti season 2 yang agak menjurus ke hal-hal berarti yang besok Senin bisa? Oh, kok Senin toh? Besok ya. Minggu setelah acara Setelah acara bulan depan juga boleh. Ini kan masih ada di sini nih. masih ada ya sampai kapan pulang? Besok Udah review pulang dia. acara ini aja. Udah pulang mau di Solo terus katanya.
Jadi besok saya pulang ditunggu di rumah. Saya pulang Kalian review event nanti kan. Oke. kan pulangnya Senin ya berarti ya, pulangnya Senin. Oh yang Senin ya, oke besok sore. Kasian nih yang edit udah cepat beres dari tadi. Mungkin kalau nggak kecapean ya mungkin besok sore nggak apa. Tapi kalau Senin siang nggak mungkin ya kayaknya. Besok malam juga. Oh besok malam ya. Besok setelah acara kita selesai, makan. habis makan podcast sebentar terus istirahat. Ini review ini aja, review eventnya yang besok kan. Ya wes, yuk kita closing dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa ingat sablon, Ingat baron. Selamat malam. Selamat malam sobat. Selamat beristirahat. Peace. Yo.